Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Batu Raja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Berikut ini data diri keanggotaan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi pendidikan Pancasila tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik dari pendidikan Pancasila. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Pada pidatonya, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Jangan sesekali meninggalkan sejarah." Kalimat ini dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa mendatang. Sebelumnya, mari kita simak sebentar video berikut ini. Selamat siang Bapak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Batu Raja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Bolehkah kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya, terima kasih adik dari Universitas Batu Raja. Perkenalkan, saya Bribtu Bambang Kurniawan dari Satuan Brimopolda Sumsel. Siap akan menjawab pertanyaan dari adik. Baiklah, pertanyaan dari saya. Mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajahan? Mungkin karena pada masa itu dulu persatuan masih kurang, masih bersifat kedaerahan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan persenjataan. Dari video yang telah kita saksikan, dapat disimpulkan bahwa apabila persatuan bangsa lemah dan penguasaan iptek lemah, maka bangsa Indonesia akan kembali terjajah. Implikasi dari pendekatan ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar kita dalam menguasai iptek. 2. Sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya jika kita simak sebentar video berikut ini. Baiklah, saya akan bertanya, nilai-nilai apa saja yang dapat kita petik dari peristiwa perjuangan kemerdekaan dahulu? Nilai-nilai yang terkandung dari peristiwa perjuangan adalah nilai-nilai gotong royong, toleransi, pantang menyerah, dan cinta tanah air yang mampu memperkuat tekad perlawanan bangsa terdahulu. Dari video berikut, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai itulah yang dijadikan sebagai nilai Pancasila. Bung Karno juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Maknanya, Pancasila sebagai dasar negara adalah pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita kaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pendekatan ini, kita diharapkan mampu mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan sosial dan masalah yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bernuansa pemerintahan berdasarkan hukum rule of law. Untuk mewujudkan penegakan hukum, dibutuhkan kesadaran diri dari warga negara tersebut.
Namun, seperti yang kita ketahui, di negara Republik Indonesia ini masih banyak masyarakat yang acuh atau tidak peduli dengan hukum yang ada. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. Kesadaran hukum tidak hanya mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Melalui pendekatan yuridis ini, kita dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan terbangunnya peningkatan kesejahteraan rakyat seperti yang dicita-citakan oleh para pejuang bangsa terdahulu. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila. Sebelumnya, mari kita saksikan sejenak video berikut ini. Baik, pertanyaan saya, apa pengajaran dari ideologi politik Pancasila? Pancasila dalam tataran ideologi politik mengandung nilai sosial yang menjadi kaidah-kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik. Dari video yang telah kita saksikan, dapat kita temukan bahwa nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat melalui pendekatan politik ini juga, Anda diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis, serta menempatkan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik. Jadi, kesimpulan dari pokok bahasan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik dari pendidikan Pancasila yaitu kita diharapkan mampu 1. Meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar dalam menguasai IP. 2. Dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. 3. Dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan terbangunnya suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat. 4. Mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan politik yang sehat dan mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Pembangunan bangsa Indonesia itu harus seperti dua sayap pesawat terbang. Sayap sebelah kanan iman dan takwa kepada Tuhan, sayap sebelah kiri adalah pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya ini yang dapat kami jabarkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami.
mahasiswa Universitas Batu Raja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.